Sobat Info, hari ini kita akan membahas tentang dunia kuliner loh. Tepatnya tentang ajang pencarian bakat memasak. Ada yang tahu apa nama programnya? Yah, MasterChef Indonesia. MasterChef Indonesia adalah salah satu acara pencarian bakat memasak yang diadopsi dari acara MasterChef di Inggris. MasterChef Indonesia pertama kali dimulai pada 1 Mei 2011 dan pada tahun 2020 acara ini berjalan selama 6 musim. Wah, udah lama juga ya. Terus gimana ya nasib para pemenang MCI sekarang? Apakah mereka masih eksis di dunia kuliner? Yuk sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru dari kami ya. MasterChef Indonesia menjadi tontonan menarik setiap akhir pekan. Kehadiran para chef profesional sebagai juri, ditambah peserta yang bersaing memperebutkan juara, membuat tontonan ini mendapat rating yang cukup bagus. Siapa sangka MasterChef sudah berlangsung selama 6 season. Nah, berikut ini adalah kabar dari para pemenang dan runner-up MasterChef Indonesia. Lucky Andriono, juara 1 MasterChef Indonesia Season 1. Lucky Andriono merupakan salah satu peserta MasterChef Indonesia season pertama yang tayang tahun 2011. Lucky Andriono berasal dari Malang, berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan 19 pesaingnya dengan berbagai inovasi masakan. Nama Lucky pun semakin dikenal publik dan sempat memiliki program masak di televisi. Bukan hanya itu, berbekal ilmu yang ia dapat dari MasterChef, Lucky kini memiliki bisnis kuliner, yaitu restoran Lucky's Kitchen di Yogyakarta. Lucky juga sangat aktif berbagi ilmu masaknya melalui demo memasak di berbagai event hingga sekarang. Ia pun berprofesi sebagai food consultant, memiliki bisnis kuliner bolu bakar premium yang ada di Jakarta, dan aktif juga loh di YouTube dengan konten-konten mereview kuliner dan memasak tentunya. Wah, keren banget ya! Agus Sasirangan, juara 2 MasterChef Indonesia Season 1. Agus Sasirangan merupakan lawan berat Lucky Andriono di Grand Final MasterChef Season pertama. Chef asal Banjarmasin ini dikenal lihai mengolah masakan Indonesia. Hal ini membuat Chef Agus banyak mendapat pujian dari juri MasterChef. Meski harus puas sebagai juara 2 MasterChef Season pertama, kelihayan Agus dalam memasak sempat mengantarnya memiliki program masak di salah satu televisi. Selain itu, Agus juga aktif dalam menyalurkan ilmu memasaknya dalam berbagai event, seminar, dan tentunya media sosial Instagram dan YouTube. Kini Agus juga merambah dunia bisnis, di mana ia memiliki bisnis pakaian dan bisnis kuliner, yaitu mie bancir khas Banjar. Ia juga menjadi head chef di salah satu restoran dan aktif sebagai penulis buku. Inspiratif sekali ya. MasterChef season kedua, nama Desi Trisnawati keluar sebagai pemenang. Bersaing bersama 19 peserta lain waktu itu, Desi berhasil memenangkan 17 kali tantangan dan 4 kali masuk pressure test. Skill memasak yang sudah terasah kemudian membawa perempuan berambut pendek ini menjadi juara MasterChef Indonesia season kedua. Keahliannya dalam memasak sukses mengantarkannya untuk membuka bisnis kuliner seperti restoran, resort, catering, dan kursus masak. Kini selain aktif memasak dan mengurus bisnis kuliner miliknya, Desi juga aktif mengajar dan berbagi ilmu memasak di berbagai event. Juara 2 MasterChef Indonesia Season 2. Kelihayan memasak Opik, peserta asal Surabaya ini, sukses mengantarkannya menuju Grand Final MasterChef Indonesia. Namun sayang, di babak final ia kalah selisih poin dari pesaing kuatnya, Desi Trisnawati.
dan harus puas dengan juara kedua. Meski demikian, karirnya dalam memasak terus ia geluti hingga sekarang. Opik saat ini berkarir menjadi chef di beberapa restoran dan bisnis catering di Bandung dan Jakarta. Selain itu, ia juga aktif dalam demo memasak di berbagai event dan berbagi ilmu memasaknya dalam seminar-seminar. William Gozali, juara 1 MasterChef Indonesia Season 3. Buat kamu penonton setia MasterChef, tentu tahu jawara MasterChef Indonesia season ketiga ini. Ya, dia adalah William Gozali. Kelihayannya dalam memasak berhasil mengantarkannya menjadi juara dan mengalahkan 24 peserta waktu itu. Sama seperti pendahulunya di MasterChef, William kini sedang menggeluti bisnis kuliner dengan membuka usaha bernama Sunny Fat Day. Selain sibuk dalam dunia bisnis, William juga dikenal aktif di dunia YouTube. Ayah dua anak ini memiliki channel YouTube berisi konten-konten memasak yang menarik dan kreatif yang bernama Will Go's Kitchen. Wow, keren ya! Brian Wicaksono, juara 2 MasterChef Indonesia Season 3. Bersaing dengan William Gozali di babak final MasterChef 2013, Brian Wicaksono, peserta asal Surakarta, harus puas di posisi runner-up. Meski berada di posisi kedua, keahliannya dalam memasak tidak perlu diragukan lagi. Kemampuannya dalam memasak kini membuatnya sukses membuka usaha kuliner di Surakarta bernama Warung Orange Solo. Kafe dengan desain vintage ini menawarkan beragam makanan, mulai dari aneka dessert manis, steak, dan beragam makanan lainnya. Brian berprofesi sebagai food consultant dan aktif di dunia YouTube berbagi resep-resep makanan keluarga yang menarik. Luffy Taho, juara 1 MasterChef Indonesia Season 4. Luffy Taho asal Jakarta menjadi juara MasterChef Indonesia Season 4 yang tayang tahun 2015. Pemilik nama lengkap Luffy Handiono ini menjadi juara MasterChef di usia yang terbilang muda, yakni 20 tahun. Luffita dikenal sangat jago dalam membuat dessert. Untuk memperdalam ilmunya dalam membuat dessert, Luffita kerap berkolaborasi dengan chef terkenal dari luar negeri. Hal itu kemudian membuatnya membuka bisnis kue bernama Cakemosphere dan Foy Bakes & Co. Selain bisnis, Luffita juga aktif sebagai pengajar masak. Denny Gumilang, juara 2 MasterChef Indonesia Season 4. Di MasterChef Indonesia Season 4, Denny Gumilang, peserta asal Jakarta, harus puas sebagai juara kedua setelah kalah selisih poin dari Luffy Taho. Meski begitu, keahliannya dalam memasak tidak perlu diragukan lagi. Kini Denny Gumilang berkarir sebagai eksekutif chef di PT Deli Bogarasa dan sebagai instruktur memasak di Universitas Prasetya Mulia. Produktif sekali ya, salut! Fanny, juara 1 MasterChef Indonesia Season 5. Sejak kedatangannya di MasterChef, Fanny tak terlalu menonjol. Bahkan karena kemenangannya di Season 5 ini, ia mendapat julukan si kuda hitam yang awalnya tidak terlalu diperhitungkan lalu menjadi juara. Gadis kelahiran 1996 ini berhasil mengalahkan Kai beserta 24 kontestan lainnya. Pemilik nama lengkap Stephanie Horizon ini mendapatkan hasil tertinggi dari ketiga juri, yaitu Chef Arnold, Juna, dan Renata. Berawal dari menjual makanan di kampus membuat dirinya percaya diri untuk mengikuti kompetisi tersebut. Dari Instagram pribadinya, Fanny sering mengupload foto saat dirinya bermain basket, jet ski, bahkan naik moge yang biasanya ditunggangi oleh cowok-cowok. Keren juga ya Fanny, padahal kelihatannya kalem banget. Fanny ternyata hobi traveling, bahkan di akun YouTube-nya sangat aktif menjelajahi kuliner di berbagai negara. Ia pun sekarang memiliki bisnis kuliner, yaitu Rice Bowl Si Gurih. Salut banget ya, muda dan produktif. Kai, juara 2 MasterChef Season 5.
Bernama lengkap Kaisya Fridayasi, wanita kelahiran Bogor ini menjadi saingan berat Fanny di Grand Final. Sayang, perjuangan Kai membuatnya harus berpuas diri hanya dengan membawa pulang gelar runner-up. Di luar MasterChef, Kai adalah ibu dari 2 orang anak, sekaligus wirausaha. Mencintai dunia masak-memasak, ia bahkan punya bisnis catering bernama Kai's Kitchen Catering. Meski berstatus sebagai ibu, Kai tampak lebih muda dari usianya, apalagi karena doyan gonta-ganti warna rambut. Saat ini pun Kai sedang merintis bisnis barunya, yaitu Jinten Studio Dining. Bisnis yang bergerak di bidang kuliner, yaitu aneka macam roti yang dibuat langsung oleh Kai. Uniknya, pengiriman roti ini diantar dengan sepeda agar ramah lingkungan. Wah, menarik sekali ya! Eric, juara pertama MasterChef Season 6, mendapatkan gelar juara dengan perolehan nilai sebesar 2.592 setelah ia melewati 3 tantangan. Karena menu kreasinya tersebut, Eric akhirnya berhasil membawa pulang gelar MasterChef Indonesia Season 6. Berhasil menjadi juara, Eric ternyata sudah diprediksi oleh para peserta lainnya. Hal ini dikarenakan Eric selalu unggul dalam membuat masakan di setiap episodenya. Eric merupakan seorang mikrobiologis yang kesehariannya berkutat di bidang penelitian. Berbeda dengan kesibukan sehari-harinya, memasak menjadi kegiatan pelepas lelahnya di waktu luang. Tak hanya memasak, Eric juga menyukai wisata kuliner. Bersama istrinya, ia kerap kali membagikan foto traveling yang tak lupa mencicipi berbagai kuliner di lokasi yang mereka kunjungi. Eric pun memiliki beberapa bisnis di bidang kuliner, salah satunya bakmi Chongki. Sobat Info, ada yang pernah mencoba bakmi Chongki ini? Firhan, runner-up MasterChef Season 6. Firhan Asari adalah salah satu kontestan MasterChef Season 6 yang berhasil lolos Grand Final. Perjuangan Firhan harus puas sebagai runner-up MasterChef Indonesia Season 6 saja. Di usianya yang masih muda, Firhan menunjukkan bakat dan prestasinya yang luar biasa. Impiannya sejak dulu akhirnya tercapai. Firhan berhasil menunjukkan prestasinya yang sangat luar biasa. Firhan saat ini menyandang gelar D3 Tata Boga dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Ia adalah sosok yang energik, cerdas, dan selalu memiliki ide yang out of the box. Firhan pun memiliki bisnis kuliner yaitu Spice Wings yang berada di Cilegon. Ia pun aktif di halaman Instagramnya dengan berbagai konten kuliner yang menarik, mengisi berbagai event, dan acara TV untuk demo masak. Seru banget ya. Nah, Sobat Info, itu dia aktivitas terkini dari para pemenang MasterChef Indonesia. Sangat menginspirasi sekali ya kegiatan. Dan tentunya mereka ternyata masih aktif dan sangat mencintai dan mengembangkan dunia kuliner yang kreatif. Sobat Info, berminat juga kah untuk menjadi chef dan berkarir di dunia kuliner? Semangat ya, kejar terus impiannya. Sekian untuk info video hari ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa di video selanjutnya.